Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma fashalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya, sahabat channel dari STT Sirajul Falah dan juga channel-channel yang menyiarkannya, Masya Allah, tentang Prodi Ekonomi Syariah S1 STT Sirajul Falah Bogor, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah kita sudah berada di episode yang kedua tentang Bincang Kampus, ya. Bincang Kampus yang kedua tentang Prodi Ekonomi Syariah di STT Sirajul Falah. Masya Allah, kalau yang dulu kemarin ya kita bahas mengenai bagaimana fokus kita di STT Sirajul Falah tentang Prodi Ekonomi Syariah. Kita bahas mengenai kenapa ekonomi syariah, kenapa kita harus, bagaimana profil lulusan di ekonomi syariah. Ya, teman-teman, sahabat pemirsa yang bisa melihat video kali ini bisa menyaksikan di part yang pertama atau edisi yang pertama sebelumnya ya, silahkan dicek di beranda kami ya, di beranda STT Sirajul Falah tentang episode yang pertama. Nah, adapun episode yang kedua ini bersama kita sudah ada Bapak Dr. Misno kembali, alhamdulillah. Bapak Dr. Misno Abdurrahman Misno ya, MEI MH, yang kemudian insya Allah akan kita berbincang-bincang kembali mengenai STT Sirajul Falah dan bisnis di digital. Nah, insya Allah ya, Pak Dokter ya. Baik, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami sudah mengedit sebuah buku nih, membuat sebuah buku yang ada di hadapan kita semua. Ini tentang mengenal dasar-dasar digital marketing ya. Ya, penulisnya Pak Suworo. Ini Masya Allah ya, Pak Suworo yang menyaksikan ya. Kita upload nih ya, kita up ini ya tentang bukunya, kita bedah bukunya sedikit tentang dasar-dasar digital marketing ya. Jadi sahabat dari channel STT Sirajul Falah yang menyaksikan Bincang Kampus ini, kita akan coba angkat dari salah satu segmen ini dari buku ini tentang pembincangan kita yang insya Allah konsen dari Prodi Ekonomi Syariah salah satunya adalah tentang digital marketing atau bisnis digital. Nah, bisnis digital ya. Baik ya, bisnis digital. Ya, mungkin kita akan banyak bahas tuh bagaimana Islam memandang bisnis digital ya, kemudian STT Sirajul Falah itu bagaimana tentang bisnis digital ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mahasiswa ya, berkaitan dengan mahasiswa. Nah, tidak sabar kan bagaimana kedepannya kita akan kupas ya apa yang saya sampaikan tadi. Nah, langsung saja kita coba bincang dengan Pak Dr. Misno. Masya Allah. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Sehat. Alhamdulillah ya, kita di puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan ini alhamdulillah kita lakukan edisi yang kedua. Baik. Pak Dokter, untuk bisnis digital. Ya, betul. Nah, ini bagaimana Islam itu memandang bisnis digital? Iya, oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis digital kan sebenarnya hakikatnya sama juga dengan bisnis yang lainnya gitu ya. Hanya saja memang penggunaan dari medianya itu dia berbasis digital kan ya. Jadi misalnya tadi kalau untuk penjualannya berarti digital marketing gitu kan ya. Kemudian mungkin kalau dari sisi objeknya atau yang dijualnya itu juga nanti ada digital aset atau mungkin juga bisa digital digital materi ya. Jadi benda-benda yang memang dia sifatnya itu digital. Kan sekarang udah banyak sekali nih. Yang paling mudah biasanya orang itu jual mulai dari yang paling basic sekali itu dia menjual data, menjual pulsa, kemudian juga menjual akun Zoom, menjual juga banyak sekali yang sebetulnya termasuk juga aplikasi dan sebagainya. Itu kan dia digital berdasarkan objeknya ya. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis digital berarti adalah ada dua ya. Pertama adalah bisnis yang
memang menggunakan media digital. Nah, itu bisa tuh seperti itu. Jadi bisnisnya memang dia fokus kepada digital atau benda atau mungkin yang dijual itu juga memang bentuknya itu digital. Nah, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi. Misalnya kita beli jasa untuk akun Zoom misalnya gitu kan ya. Kemudian juga kita membeli misalnya beberapa aplikasi-aplikasi itu banyak sekali itu juga online. Kalau ada anak-anak muda itu dia jual scene misalnya, jual kayak semacam kalau zaman dulu tuh kayak kayak kupon untuk game online dan sebagainya. Itu kan semuanya digital tapi objeknya. Berarti kita sepakati dulu apa yang dimaksud dengan bisnis digital. Mungkin kalau secara umum ya bisnis yang menggunakan media digital, sarananya. Ya walaupun dia bukan sarana. Jadi kalau bisnis digital, bisnis yang menggunakan media digital itu kan berarti misalnya saya jual baju nih, tapi saya nggak manual jual baju ke orang, tapi saya jual lewat misalnya marketplace gitu kan ya, atau mungkin juga pakai aplikasi itu bisnis digital. Nah, tapi tadi ada juga yang memang betul-betul yang diperjualbelikannya itu adalah digital. Ya saya sempat menulis juga judulnya itu tentang tentang virtual property. Virtual property. Jadi kepemilikan yang sifatnya itu virtual digital. Seperti itu ya. Misalnya kalau kemarin dulu sempat tren yang si Ghazali itu kan ya, yang tren tentang untuk yang gambar AI kan ya. Yang gambar NFT betul, itu kan dia digital tuh. Sama juga misalnya Pak Rendra ini misalnya punya foto nih ya, fotonya dalam bentuk digital nggak dicetak, tapi kita jual nih fotonya banyak sekali itu kan bendanya itu digital. Gitu. Jadi mungkin kita minimal tuh kita bisa pisahkan dua lah ya. Pertama adalah bisnis dengan objek yang sifatnya itu manual gitu, tapi dijual secara digital menggunakan media digital, sampai kepada marketingnya pun dengan digital. Maka tadi ada istilah digital marketing gitu ya. Sedangkan ada juga yang memang objek dari jual belinya itu, transaksinya itu adalah memang murni betul-betul digital. Ya seperti inilah provider handphone kan ya, provider untuk untuk kartu SIM kan ya. Ya Indosat, Telkom dan sebagainya itu kan mereka digital. Yang dijual apa coba? Jasa kan? Jasa digital gitu. Sebenarnya termasuk juga TV juga, termasuk juga YouTube sebenarnya, YouTube yang berbayar, kemudian juga ada beberapa akses website yang berbayar itu kan dia digital. Termasuk desain. Desain juga jelas kan dia digital karena dia tidak dicetak kan ya. Gitu. Jadi kita turunkan dulu. Jadi kalau kita lihat ternyata bisnis digital itu dua. Pertama adalah bisnis dengan menggunakan media digital, dan yang kedua adalah menggunakan digital plus juga produk ataupun jasanya itu adalah digital. Nah berarti kalau seperti ini berarti Islam nanti melihatnya ya sama dengan istilahnya itu media bisnis yang lainnya gitu kan ya. Berarti kayak gimana nih bisnisnya, mulai dari mungkin akadnya harus jelas, kemudian di dalamnya tidak boleh ada unsur-unsur yang misalnya gambling, tidak boleh ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, misalnya kan ada tuh orang jual misalnya gambar yang perempuan yang tidak menutup aurat misalnya. Nah, itu kan berarti nggak boleh gitu kan ya. Atau mungkin juga ada nih, mohon maaf nih, mungkin kayak lagu-lagu yang lagu-lagunya itu mungkin mengarahnya itu ke hal-hal yang negatif kan, banyak tuh. Ya kan ya, kalau negatif atau mungkin ada simbol-simbol selain atau yang bertentangan dengan Islam, itu kan berarti itu juga termasuk digital juga. Kayak gitu. Jadi kita lihatnya apa nih? Mungkin kita bisa spesifikkan, misalnya kalau yang di bukunya Mas Suwarni kan tentang digital marketing. Berarti bagaimana menjual dengan menggunakan istilahnya itu media digital. Nah, itu Pak Rendra. Ya, berarti kalau kita tangkap tadi pemirsa yang menyaksikan bahwa memang ada pembagian dua jenis ya. Iya, betul, digital. Yang produknya digital, ada juga menjual produk yang tidak digital melalui sarana digital. Betul, itu banyak sekali kan sekarang itu kan ya. Cuma kita harus lihat dulu ya bagaimana akadnya, syarat dan rukunnya, apakah itu diperbolehkan di dalam Islam. Nah, bagaimana kita bisa detail ya mengenai tentang akad-akad muamalahnya, kemudian bagaimana penggunaannya nanti ketika berada di bisnis digital, dan bagaimana kemudian berarti kita bisa lihat nih STD Sirajul Falah kan bisa memfasilitasi teman-teman nanti kan. Ya betul, bagi yang ingin tahu ya, yang ingin tahu tentang gimana sih bisnis digital, bagaimana marketing digital, berarti bisa kuliah di program studi
Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Insyaallah ya. Ekonomi Syariah State Sirajul Falah Bogor. Kenapa di prodi kita di ST Sirajul Falah? Salah satunya adalah karena kita punya inkubatornya. Inkubator bisnisnya Inkubator ya. bisnisnya, Betul. Kita sama-sama merangkak dari bawah ya, merangkak dari bawah, membuat bisnis baru ya, new bisnis. Kemudian kita sama-sama ya selama 4 tahun ya mudah-mudahan dari bisnis digital itu bisa berkembang ya. Iya betul. Jadi ini bisnis ya. Betul. Kemudian bisa menghasilkan dan mandiri nanti. Berarti mencetak ini ya para bisnismen ya, pengusaha ya yang dia itu mungkin nanti secara ekonomi bisa meningkatkan dari sisi ekonomi dirinya, ekonomi minimal mandiri dulu lah. Iya, mandiri betul. Mandiri, kalau bisa kuliahnya itu bisa bayar sendiri gitu ya. Kan seperti itu. Jadi yang paling penting dari itu adalah keberkahan. Karena tahu dekat dengan akad-akad yang benar. Betul. Iya, ada juga kan kita nggak tahu nih ada produk-produk yang halal tapi kalau dijual itu ini bisa mengandung riba. Oh iya, bisa contoh juga. Ya kan seperti itu ya, kan misalkan kurma misalkan gitu ya. Betul. Kurma ya ketika itu produknya halal, tapi ketika dijual dengan cara yang tidak benar, ya kan akad-akad yang tidak benar, itu bisa menjadi riba itu. Iya, betul. Ya. Mungkin kalau ini ya bisa kalau mau tidak cash gitu ya. Tidak cash dan sebagainya. Tidak cash ya, diutang. Itu ya, itu ada di dalam pembahasan kita nanti di kelas. Jadi nanti dibahas itu ya di program studi ekonomi syariah State Sirajul Falah Bogor gitu ya. Itu dari sisi ininya ya. Ya kalau kita bicara tentang bisnis digital memang sekarang menjadi tren ya. Masuk anak muda juga nih, jadi harus terbiasa nih. Jadi tapi yang paling penting memang ini dulu sih menumbuhkan dari istilahnya itu jiwa entrepreneurnya. Jiwa entrepreneur gimana sih mau harusnya gitu. Jadi jangan sampai soalnya kan gini ada beberapa survei sih gitu walaupun masih belum pasti kebenarannya gitu bahwa jadi biasanya itu kalau ekonomi mohon maaf nih biasanya ekonomi yang menengah ke bawah itu biasanya mereka cenderung itu pengennya itu jadi pekerja gitu ya, jadi pekerja, sementara ekonomi menengah ke atas biasanya itu mereka pengen biasanya memang pengusaha. Nah berarti tugas kita itu adalah bagaimana agar yang menengah ke bawah itu juga memiliki jiwa entrepreneur gitu ya, bahwa sebenarnya sih ada sih cuma mungkin tidak banyak gitu. Misalnya kalau sekarang paling gampang kesannya gitu ya kalau entrepreneur itu ya buka warung gitu ya, jualan gitu ya, atau mungkin juga ada yang mungkin kalau franchise kan agak mahal ya. Gitu mungkin ada juga yang jualan online gitu ya, lewat WA, mungkin lewat juga teman-teman lewat TikTok gitu ya, lewat YouTube dan sebagainya. Menurut saya itu juga masih yang penting tadi memang perlu ditingkatkan dari jiwa entrepreneurnya gitu supaya mereka yaudah zaman sekarang malah seperti itu gitu ya. Mungkin kalau agak sedikit gimmick kita artinya ya bagi kaum rebahan gitu ya, kita sambil rebahan itu kita bisa dapat duit gitu kan ya. Baiklah, itu tadi penjelasannya Pak Dokter ya, terima kasih. Kita akan coba bertanya kembali nih. Oke, kita bisa diskusikan bagaimana bisnis digital ini bisa optimal di STT Sirajul Falah. Jadi rekan-rekan mahasiswa itu nanti ketika mendaftar ya, ketika membaca di kolom deskripsi ada link untuk pendaftaran ya, langsung mendaftar. Kemudian apa sih yang setiap semesternya itu mungkin runtutannya bisa optimal di STT Sirajul Falah. Nah tentu kita harus bahas juga di baru. Iya betul. Tentang bisnis nih ya, atau tentang kan ada peminatan yang banyak nih ya. Ada akuntansi, ada kemudian perbankan, ada fikih dan muamalah. Tapi ada juga dalam bisnis. Nah, kenapa bisa optimal di STT Sirajul Falah? Menurut Pak Dokter bagaimana? Oke, jadi pertama sebenarnya gini, kalau umpamanya kita ingin mencetak pebisnis gitu kan, pengusaha gitu kan kalau dalam struktur kurikulum itu kan dia harus mulai betul-betul dari awal. Ya, dari awal artinya tadi misalnya bagaimana seorang yang businessman itu, seorang pengusaha itu dia juga memiliki keyakinan yang kokoh gitu kan ya. Ya artinya berarti itu kan terkait dengan akidah, terkait dengan tauhidnya, termasuk nanti dalam konteks yang lebih luas itu adalah worldview-nya. Jadi worldview itu cara pandangnya, artinya sebenarnya lebih kepada worldview itu ya. Jadi jiwa lah ya. Jadi pengusaha itu harus punya jiwa Islam. Jadi punya semangat syariat, punya semangat Islam. Jangan sampai ini banyak sekali nih kalau kita lihat itu ya, hatta sampai yang doktor sekalipun, ada profesor juga itu karena jiwanya itu bukan jiwa Islam gitu. Walaupun dia belajar misalnya ekonomi syariah atau disiplin yang lainnya, dia nggak menyatu dengan jiwanya.
gitu. Jadi di semester 1 dan semester 2 tentu saja adalah kita gembleng bagaimana seorang mahasiswa itu agar memiliki ya kita sebut saja jiwa Islami lah gitu ya. Atau mungkin kalau bahasa sekarang itu kalau di KASE itu dia menjadi ekonom robani ya. Jadi untuk menjadi ekonom robani itu kan dia harus keyakinannya harus kuat, kemudian juga mindsetnya juga harus Islami, worldview-nya itu juga harus betul-betul dia ya sesuai dengan Islam. Makanya nanti kalau banyak orang yang kemudian tadi menganggap sama aja ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, bisnis syariah dengan bisnis konvensional sama aja, nggak jauh beda. Nah ini kalau menurut saya itu karena keyakinan, karena tauhidnya, karena akidahnya, karena mindsetnya, karena worldview-nya yang tidak Islami gitu ya. Makanya nanti mahasiswa kita ini akan kita coba arahkan ya, iya betul ya, bagaimana mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Iya betul. Artinya keyakinan dulu bahwasanya inna dina indallahil Islam gitu kan ya. Islam itu adalah syamil wal mutakamil misalnya gitu. Jadi kita harus yakinkan dulu kepada mahasiswa, kepada kita semuanya bahwa Islam itu ya agama yang paling benar, agama yang sempurna, agama yang paripurna, yang lengkap, yang membahas semua aspek termasuk ekonomi dan bisnis. Itu yang pertama yang paling penting. Ya nanti kalau langsung ke praktek ya orang tahunya nanti baru kena misalnya kesandung dikit sudah nyerah duluan gitu ya. Gitu sudah kayak mental kerupuk lah gitu ya. Seperti itu Pak Reza. Nah jadi memang mahasiswa kita akan coba kita arahkan ya bagaimana mereka kuat di dalam psikisnya, dalam perjuangannya, dalam mentalnya ya, mental spiritualnya betul. Baik, alhamdulillah itu tadi tentang STT Sujul Falah dan ekonomi syariah. Mobil khusus tentang bisnis digital betul. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman itu tidak digital misalkan langsung saja bisa saja. Hanya saja tinggal di online kan misalkan saya sudah punya produk ini Pak, bagaimana ketika misalkan dia punya produksi ini atau dia jualan martabak pinggir jalan misalkan seperti itu. Bagaimana caranya supaya bisa digital? Bisa saja. Iya, sekarang udah semua tukang martabak, tukang nasi goreng, tukang gorengan sekalipun sekarang itu sudah pakai ini ya, kita sebut produk sudah pakai ya GoFood sudah, GrabFood sudah, kemudian juga pakai ShopeeFood juga sudah. Itu contoh ya. Nah, sebenarnya mungkin kita bisa lebih luas lagi nanti, bahkan kita bisa jual sendiri tanpa melalui aplikasi itu gitu. Misalnya kalau kita mungkin pengen untungnya mungkin lebih banyak, kemudian juga mungkin kita channeling itu lebih banyak, itu lebih mudah. Jadi itu model cara menjualnya berarti itu masuk ke digital marketing Pak Rendra nih. Jadi produknya tadi misalnya jual martabak nih ya, kualitasnya bagus, harganya murah gitu. Kenapa enggak kita jualkan mungkin direct langsung melalui WhatsApp, melalui Telegram gitu atau masuk ke dalam pemasarannya, pemasaran digitalnya Pak Dokter. Iya betul, bisa. Pemasaran digitalnya, walaupun dia berjualan di pinggir jalan, street ya kan. Betul. Tapi bagaimana kita kenalkan bagaimana pemasaran digital? Iya betul. Ketika kita lihat ya ada YouTuber misalkan yang dari daerah Riau itu ya, yang dia itu jualan apa gitu kan, dia pakai bas, kemudian pakai mie, kemudian dia di YouTube tuh ya kan, misalnya seperti itu ya. Kita bisa berbagai macam metode lah ya, metode untuk menyiarkan produk di sekitar misalkan tempat penjualan itu. Betul. Ya kita juga tadi berarti kan dia metodenya tuh cara menjualnya, dan itu memang sekarang sangat mungkin sekali karena semua orang sudah banyak sekali di Indonesia itu perkembangannya juga cukup pesat untuk setiap orang itu sudah terkoneksi ke internet gitu kan ya, ke WhatsApp, kemudian juga ke YouTube juga, kemudian juga ke aplikasi-aplikasi yang lainnya itu banyak sekali. Jadi memang ya itu untuk digital marketing memang seperti itu. Jadi memang ininya itu manual gitu ya, istilahnya itu benda produk dan jasanya itu memang manual gitu, tapi dijual secara digital. Iya, dan sekarang itu justru itu sebenarnya sangat menolong, artinya terutama nanti orang-orang kan misalnya gini, orang jual martabak nih misalnya gitu ya, dia kan di pinggir jalan tuh, nah di pinggir kan sewanya tuh mahal gitu. Ya udah mendingan kita jualan dari rumah sendiri, kemudian kita jual secara digital. Itu dia keuntungannya itu lebih banyak gitu. Jadi biaya untuk sewa tempatnya itu dia tidak ada di situ, diminimalisir lah gitu. Termasuk juga produk-produk yang lainnya sebenarnya. Makanya kita pengennya tuh mahasiswa kita tuh betul-betul bisa bisa mengambil celah lah, kesempatan.